مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Iskarani dan rekan saya Sakinah Aida Fitri. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ekonomi Islam. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui apa itu pengertian dari ekonomi Islam itu sendiri. Nah, berikut pengertiannya. Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya. Nah, jadi teman-teman, ekonomi syariah ini juga memiliki dasar hukumnya loh, yaitu yang pertama Quran Surah Al-Baqarah ayat 188 yang mengatur tentang larangan untuk memakan harta yang dicari dengan cara yang tidak halal seperti menipu, suap, dan lain-lain. Yang kedua yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 29 di mana di dalamnya disebutkan bahwasannya perdagangan atas dasar sukarela merupakan suatu bentuk muamalat yang halal. Nah, selanjutnya yaitu tujuannya, yaitu yang pertama yaitu kesejahteraan ekonomi Islam dalam kerangka norma moral Islam atau dasar pemikiran, yaitu dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 dan 168 dan juga Al-Maidah ayat 87 sampai dengan 88. Nah, di sini memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nah, nilai Islam bukan semata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama atau falah. Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari bangsa, mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata dalam dasar pemikiran, yaitu Quran Surah Al-An'am ayat 165, Al-Nahl ayat 71, dan Al-Zukhruf ayat 32. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip dasar ekonomi syariah. Prinsip dasar ekonomi syariah ini secara umum terbagi dua, yaitu yang pertama prinsip universal. Nah, prinsip universal ini juga terbagi-bagi lagi, yaitu yang pertama ada tauhid. Seperti yang kita ketahui bersama, tauhid merupakan pokok ajaran agama Islam itu sendiri. Yang kedua ialah adil. Nah, Allah menyuruh kita untuk berlaku adil kepada sesama, dan itu pula cara agar kita juga diadili oleh orang lain. Yang ketiga yaitu nubuwah. Seperti yang kita ketahui bersama, para nabi memiliki akhlak yang baik. Maka hal ini mendasari ekonomi syariah agar nantinya seluruh yang berpengaruh di dalamnya dapat meniru akhlak yang baik tersebut. Yang keempat yaitu khilafah. Nah, khilafah di sini juga berperan dalam ekonomi syariah untuk menstabilkan segala kegiatan ekonomi syariah tersebut. Dan yang terakhir yaitu ma'ad atau asil, di mana maksudnya ialah hidup ini tidak hanya batas dunia saja, melainkan ada kehidupan akhirat. Maka hal ini juga menjadi dasar dari ekonomi syariah ini, di mana keuntungan tidak hanya didapatkan di dunia saja. Prinsip dasar yang kedua yaitu prinsip deviratif. Nah, prinsip ini juga terbagi dari beberapa prinsip lagi, yaitu yang pertama multiple ownership. Nah, multiple ownership ini sebetulnya merupakan terjemahan dari prinsip tauhid universal, di mana maksudnya yaitu bumi dan seluruh isinya merupakan milik Allah Subhanahu wa taala dan kita hanya diutus untuk mengelolanya saja. Yang kedua yaitu freedom to act atau kebebasan untuk berusaha. Nah, prinsip ini merupakan lanjutan dari prinsip nubuwiyah. Dan yang terakhir yaitu social justice atau keadilan sosial. Oke, masuk materi selanjutnya yaitu lembaga. Lembaga ekonomi Islam merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengatur aturan-aturan ekonomi Islam. Berikut lembaganya, yaitu yang pertama ada Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, BPR adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan uang hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan atau BPR. Pada Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.
di mana maksudnya BPR beroperasi dengan teknis konvensional namun menggunakan prinsip syariah. Maka dari itu, berikut usaha BPR untuk menerapkan prinsip ekonomi syariah. Undang-Undang BPR Syariah kemudian dipertegas dalam kegiatan operasional BPR Syariah dalam pasal 27 SIK-DIR .BI 32/36/1999 sebagai berikut. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi tabungan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah, deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah, melakukan penyaluran dana melalui transaksi jual beli melalui prinsip mudharabah, istisna, salam, ijarah, dan jual beli lainnya. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah, musyarakah, dan bagi hasil lainnya. Pembiayaan lain berdasarkan prinsip run dan court, melakukan kegiatan lain yang diawasi dan disetujui oleh Dewan Syariah Nasional. Nah, yang kedua yaitu Bank Syariah. Bank Syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang berdasarkan hukum Islam, yang merupakan sebuah lembaga baru yang amat penting dan strategis peranannya dalam mengatur perekonomian dan mensejahterakan umat Islam. Cara operasi bank syariah ini hakikatnya sama dengan bank konvensional biasa, yang berbeda hanya dalam bunga dan praktek lainnya yang menurut syariat Islam tidak dibenarkan. Berikut beberapa kegiatan bank syariah yang telah menerapkan prinsip Islam. Dalam hal penyaluran dana, terdapat 3 buah prinsip utama, yakni jual beli atau BAI. Berikut jenis jual beli yang menerapkan prinsip Islam dalam transaksi bank syariah. Pertama yaitu BAI al-murabahah, yakni jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah. Dalam hal ini bank menyebutkan harga barang kepada nasabah yang kemudian bank memberikan laba dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, ada BAI as-salam. Dalam jual beli ini, nasabah sebagai pembeli dan pemesan memberikan uangnya di tempat akad sesuai dengan harga barang yang dipesan dan sifat barang telah disebutkan sebelumnya. Uang yang tadi diserahkan menjadi tanggungan bank sebagai penerima pesanan dan pembayaran dilakukan dengan segera. Nah, yang ketiga yaitu BAI al-istisna, merupakan bagian dari BAI aslam, namun BAI al-istisna biasa digunakan dalam bidang manufaktur. Seluruh ketentuan BAI al-istisna mengikuti BAI as-salam, namun pembayaran dapat dilakukan beberapa kali pembayaran. Nah teman-teman, kita masuk ke materi terakhir yakni tentang riba. Secara bahasa, riba merupakan tambahan, sedangkan secara istilah, riba merupakan pengambilan tambahan dari harta pokok tanpa adanya transaksi pengganti yang melitimigasi adanya penambahan tersebut. Nah, riba ini sendiri juga diatur dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan jauhilah sisa-sisa riba jika kalian benar-benar orang yang beriman. Nah, jadi teman-teman, maksud dari ayat tersebut yaitu seruan bagi kita untuk menjauhi riba, karena riba sendiri merupakan sesuatu yang haram. Nah, dalam ekonomi syariah sendiri, riba ini juga sangat bertolak belakang dengan prinsip-prinsip yang telah dijelaskan tadi. Salah satu prinsipnya yaitu keadilan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.